Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teta Wirastri. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua mata kuliah sistem database tentang stored procedure, trigger, dan juga disk out. Pertama-tama, pada tes pertama, kita diminta untuk membuat tabel dan menambahkan dim pada nama tabel tersebut. Pertama, kita buat dulu uh, kita buat dulu database-nya. Database namanya basis data gas. Oke, setelah database terbuat, kita create table. Di sini tabelnya sudah disediakan pada tugasnya, sehingga tugasnya di sini adalah copy postingan. Tabel yang pertama yaitu tabel obat, kemudian tabel yang kedua yaitu tabel transaksi obat, tabel yang ketiga yaitu tabel log transaksi. Oke, tiga tabelnya sudah terbuat. Kemudian tas yang kedua adalah menjalankan kode DML dengan mengisi beberapa data seperti yang telah disediakan pada tugasnya. Sini pertama kita akan mengisi data untuk tabel obat. Insert into yang pertama ada paracetamol, amoxicillin, dan antacid. Oke, kemudian selanjutnya tabel transaksi, insert into transaksi number. Transaksi obat. Tabel transaksinya sudah masuk. Kemudian tas ketiga yaitu membuat trigger untuk menambah record di tabel log transaksi obat. Ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Di sini pertama yaitu create trigger. The trigger after namanya after insert transaksi minute. Kemudian after insert one transaksi obat for each row. For each row means insert transaksi dengan atribut ID transaksi, total harga, total harga, total harga. Select select new ID transaksi. New coba obat Itali, harga obat 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 nama tadi where ID obat itu new ID discord. Oke, sudah jadi kayaknya typo. Kemudian kita akan masuk ke tes selanjutnya, yaitu tes yang keempat, yaitu membuat store procedure. Ya, prosedur namanya itu tambah
tambah obat 0,8 dengan atribut atribut itu iya buat di sini aja ya ID pasien share siapa juga ini adalah ini obat kemudian ini adalah jumlah obat. Oke, kemudian bikin bikin insert into kemudian into transaksi uh, ini pasien ID obat dan jumlah obat itu isinya. Kemudian kita masukkan value ya. Itu ID pasien obat dan jumlah obat. Itu titik koma n. Ini jadi dihapus. I jadi typo. Oke, sudah bisa. Sekarang kita cek. Kita misalnya pada transaksi obat ini kita oh ya tadi untuk yang triggernya misal kita buat masukkan insert into transaksi kita masukkan ID pasien kemudian ada ID obat kemudian ada jumlah obat. Nah ini value-nya kita masukkan misal ID pasiennya 5 kemudian ID obatnya itu 101 dan jumlah obatnya itu 2 strip. Ini kita masukkan. Nah untuk yang misal kita masukin tadi itu dia akan langsung masuk ke log transaksi. Jadi ini tuh kayak historinya setelah dibuat ya seperti itu. Kemudian kita akan coba untuk uji yang kedua yaitu uji yang prosedurnya. Kita tinggal panggil saja call recording. Kita panggil call tambah obat 85 langsung masukkan isinya. Misal ID pasiennya 8 dia ngambil obatnya 103 ID obat 103 sebanyak 3 strip. Coba masukkan. Nah tadi di sini kemudian kita buat wah ada yang typo. Kita coba lagi. Oke sudah bisa. Kemudian kita akan coba call tambah obat 085 langsung masukkan value-nya misal 6 ID-nya ID obatnya 103 5 strip. Kita kirimkan dulu lagi. Oke sudah sini sudah masuk di pasiennya 6 ID transaksinya yang kelima dan dia juga masuk ke table log transaksi obat. Oke. Kemudian di sini kita akan lanjut ke task yang kelima yaitu membuat user dan memberikan hak akses.
Pertama-tama kita membuat user dulu. User dengan nama, bisa lanjutkan user dengan nama Hartita at localhost, sorry, localhost identify by, kita kasih Hartita 085, kemudian titik koma, user yang kedua kita buat dengan langsung create user user create user Mirastri, at localhost identify by Mirastri 085. Oke, kita buat dulu. Ya, sudah address juga. Semua bisa. Sekarang saatnya kita mencoba. Dan login yang pertama, Hartita. Nah, dengan password Hartita 085. Coba. Insert. Siap. Ya, kita coba lagi pakai user yang satunya, yaitu Mirastri. Mirastri 085. Coba karena dia aksesnya untuk select, coba select from transaksi. Tunggu. Oke, lihat. Tapi kalau kita buat dia insert, kita buat dia insert, ya bisa karena di sini tulis insert command deny to user registry buat label transaksi 405 karena hak akses yang dimiliki oleh registry hanya untuk operasi select saja.
Sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.